Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Febri Hermansyah dengan NPM 2270065160005. Di sini saya akan membuat video tutorial pembuatan dashboard menggunakan Power BI Desktop. Pertama, membuka aplikasi Power BI Desktop tersebut. Kemudian, jika tampilannya seperti ini, import data from Excel atau juga bisa get data Excel workbook. Jika sudah, pilih file Excelnya, kemudian buka. Tunggu beberapa saat. Kemudian worksheet, transform data. Jika sudah tampil seperti ini, data Excel-nya, jika sudah tidak ada error, kita rename customer shop, lalu close dan apply. Tunggu beberapa menit, dia mengeload datanya. Oke, jika sudah tampil seperti ini, kita langsung membuat visualnya dan sebagainya. Pertama, klik customer shop di sini, kita membuat visual table. Lalu kita drag kategori, kemudian kita drag price ke table, kemudian quantity kita drag ke table. Oke, udah jadi seperti ini. Kita new measure. Kita membuat revenue. Pertama kita masukkan rumusnya tersebut. Revenue sama dengan sum X, customer shop, nama table Excel-nya, koma, customer shop, price, dikali customer shop quantity. Tutup kurung, enter. Di sini revenue sudah ada. Kita bisa masukin ke value ataupun di tabelnya juga bisa. Oke. Selanjutnya, new measure, kita membuat tax 5%. Yang dimana rumusnya itu menggunakan sum X, customer shop, customer shop, revenue, dikali 0,05. Desimal dari 5% tersebut. Tutup kurung, enter. Jika sudah tampil tax 5% di sini, kita bisa masukkan ke value ataupun kita inputkan ke table. Baik, jika sudah seperti ini, kita new measure lagi. Kita membuat net revenue, yang dimana rumusnya itu menggunakan langsung masukkan nama tabelnya, customer shop, revenue, kemudian ditambah customer shop tax 5%.
Kita langsung enter, tidak perlu tutup kurung karena tidak ada bukti pembuka kurung awal. Kita enter, net revenue sudah ada di sini. Kita masukkan ke table tersebut. Oke, selanjutnya kita new measure. Selanjutnya kita membuat profit, yang dimana rumusnya itu menggunakan net revenue dikurang sum atau sum customer shop, lalu tutup kurung, lalu enter. Oke, di sini sudah ada profit, kita masuk ke table tersebut. Selanjutnya kita membuat GPM persen. Kita new measure, masukkan rumusnya GPM persen sama dengan, ataupun GPM ini gross profit margin. Rumusnya itu ada divide atau divide buka kurung customer shop, kita menggunakan profit, koma net revenue, tutup kurung. Jadi sudah, kita enter. Jika sudah, GPM persen di sini kita ubah, kita drag dulu ke table. Jika sudah tampil, kita klik GPM persennya, kita ubah menjadi persen. Oke, ubah menjadi persen. Lalu kita kurangkan satu di belakang tersebut. Jadi cuma 74,0%. Oke, di sini sudah selesai. Jika sudah semua di table sudah dimasukkan, kita beri warna pada profit dan GPM persennya. Pertama, klik ini tabelnya, lalu pada profit kita klik kanan, conditional formatting data bars. Kemudian kita ubah menjadi warna hijau. A, B, F, F, A. Kita oke. Oke, di sini sudah tampil warna hijau bagian profit. Kemudian di GPM persennya sama, kita melakukannya seperti klik kanan, conditional formatting data bars. Lalu di sini kita ubah warna menjadi warna hijau juga. Oke, di sini sudah tampil warna hijau di GPM persennya juga. Karena saya hanya ingin menampilkan teks 5%, net revenue, profit, dan juga GPM persen, selebihnya kita hapus seperti sum of price, sum of quantity, dan juga revenue. Kita hapus ini price, quantity, dan juga revenue. Jadi di table tersebut ada 5 5 table, ada kategori tax 5%, net revenue, profit, dan juga GPM persen. Kita taruh di bawah sini dulu. Oke. Selanjutnya kita membuat visualisasi donut chart. Kita berkecil ukuran, kita samakan tersebut.
Baik, di pada kolom legend dan value ini kita masukkan dari table customer shop ini. Yang pertama itu bagian value kita masukkan quantity. Kita drag sini ke value. Kemudian di legend tersebut kita masukkan payment. Baik, jika sudah tampil seperti ini, kita ubah visualnya di sini di bagian detail label content, kita ubah menjadi percent of total. Kita tampilkan total tersebut. Baik, jika sudah, selanjutnya kita membuat visualisasi stack bar chart. Kita klik, kita ubah ukurannya, kita sesuaikan. Pertama, kita masukkan kolom Y dan X ini dari sini, dari table customer shop. Di bagian Y tersebut, kita masukkan kategori. Y kategori, kita sini. Selanjutnya di bagian X-axis ini, kita inputkan revenue. Kita ubah visualnya di bagian bars, FX-nya kita ubah. Lalu kita ubah menjadi, format stylenya kita ubah menjadi gradient di kategori revenue. Kita add a middle color. Di sini ada warna blue. Di sini blue juga. Kita buat gradient. Dan yang terakhir, high value di warna ini. Tuh, sudah tampil seperti ini. Selanjutnya kita membuat visualisasi dengan area chart. Kita ubah posisinya, kita sesuaikan. Pertama, kita masukkan Y-nya ini profit. Kemudian di X-axis-nya ini kita masukkan invoice date. Sudah tampil grafik seperti ini. Profit by year, quarter, month, and day. Selanjutnya kita membuat visualisasi funnel. Kita sesuaikan lagi ukurannya. Di bagian kolom kategori, kita inputkan kategori. Selanjutnya di kolom value, kita inputkan price. Kemudian di bagian price ini kita klik kanan, kita ubah menjadi average. Oke.
Jika sudah selesai, selanjutnya kita membuat card. Ada 5 card. Yang pertama buat kategori, quantity, revenue, net revenue, dan juga total profit. Kita langsung klik card. Kita sesuaikan terlebih dahulu ukurannya. Kita copy, kita membuat 5 card. Kita copy lagi, kita membuat 5 card. Baik. Di card pertama kita inputkan kategori. Kita drag, kita masukkan ke field. Kita ubah first kategori ini menjadi top kategori. Kita rename. Baik. Selanjutnya di card kedua, kita inputkan quantity. Kemudian kita klik kanan, kita ubah menjadi average. Selanjutnya di card ketiga, kita inputkan revenue ke dalam field. Oke. Di card keempat, kita masukkan net revenue. Selanjutnya, terakhir, di card kelima, kita inputkan profit ke dalam field ini. Jika sudah, kita rapikan tata letak desainnya. Selanjutnya, kita membuat judul di sini di bagian kiri. Kita text box, klik text box, kemudian kita perkecil ukurannya. Kemudian, nah, kita tarik ke sini, kita rapikan, kita masukkan ke title-nya. Title-nya di general, kita on-kan, kita beri teks, beri nama judulnya, Customer Shopping Dashboard. Kita ubah fontnya menjadi Stego Bar. Kita ubah fontnya menjadi 28, 29. Di center, kita ubah posisinya. Selanjutnya, kita membuat slicer
visual slicer, klik ke icon slicer ini, kita sesuaikan ukurannya. Kita copy karena kita membuat 4 slicer, ada gender, customer ID, invoice, dan juga shopping mall. Kita copy, Ctrl V, kita tarik kanan, Ctrl V lagi, sebelah sini, Ctrl V lagi. Baik. Di slicer pertama, kita inputkan gender ke dalam field. Kita pilih. Kemudian di visualnya kita ubah menjadi drop down di slicer setting, drop down. Kemudian slicer kedua kita inputkan customer ID. Pertama kita membuat drop down di slicer setting. Selanjutnya slicer ketiga kita masukkan invoice nomor. Bagian visual, slicer setting, option style dan juga drop down. Slicer yang terakhir kita inputkan shopping mall ke dalam field. Lalu ke bagian visual, slicer setting, stylenya kita ubah menjadi drop down. Oke, jika sudah semua seperti ini, kita rapihkan tampilan desainnya seperti warna dan juga tata letak teksnya. Pertama bagian table, kita ubah teksnya menjadi tengah. Di specific column, apply to header kita on kan, apply to total juga on kan, dan kita center. Selanjutnya di table text 5% juga sama, kita on kan headernya, totalnya kita centerkan. Selanjutnya di table net revenue, header on kan, total on kan, dan juga di center. Selanjutnya di bagian profit juga sama, kita lakukan hal yang sama, header, total kita on kan, dan juga center. Selanjutnya GPM persen, kita on kan headernya, totalnya kita on kan juga, dan teksnya kita menjadi center. Selanjutnya kategori teks 5%, net revenue, profit GPM persen, kita memberi warna di bagian visual, lalu background color, kita ubah menjadi warna blue. Oke. Jika sudah, kita beralih ke visual donut chart.
Di bagian slice, kita ubah warnanya. Pertama, warna blue, blue muda. Debit cardnya kita ubah juga. Debit cardnya juga kita ubah warna. Baik. Dan labelnya kita di posisi tengah. Title-nya. Baik. Selanjutnya di bagian visual stack bar chart. Kita ubah font title-nya di bagian tengah. Baik. Begitupun ini juga sama. Di visual area chart, general, title, center. Kemudian visual funnel juga sama, general, title, center. Dan untuk card-card ini, kategori, quantity, revenue, net revenue, profit, kita ubah, kita beri warna agar menarik. Pertama di part book, kita klik visual, lalu general, backgroundnya kita ubah menjadi warna blue. Dan ini juga kita ubah menjadi blue. Card revenue juga sama, kita ubah menjadi warna blue ini. Kita membuat selang-seling. Net revenue juga, dan profit juga sama. Oke, kita perbaiki ukurannya. Oke, selanjutnya di bagian judul, kita beri warna background juga. Kita klik, lalu general, kemudian efek, kita ubah warnanya menjadi warna blue. Selanjutnya, selanjutnya di menu slicer, kita beri background warna juga. Klik genre, visual, kita ubah di bagian background general ya. Blue ini, dan ini juga sama. Lalu ini juga, yang terakhir, shopping mall juga sama. Alright, kita rapikan posisinya. Jika sudah rapi tampilan desain dashboardnya seperti ini, em, kita Control Shift, kita membuat grup, Control Shift, lalu klik satu persatu semuanya.
Jika sudah, klik kanan, kemudian grup, kita grup. Jika sudah seperti ini, dibikin grup semuanya, kita Ctrl X, kemudian kita membuat background. Juga insert, text box, kita beri warna blue. Kita pull ke, jika sudah, seperti ini, kita Ctrl V, baik. Kemudian kita ubah font colornya di bagian books, kemudian quantity, revenue, dan juga profitnya. Kita klik, kemudian ke size, kita ubah menjadi hitam. Begitupun juga sama, bagian quantity, sini juga, net revenue juga sama. Kemudian di bagian slicer juga sama, general, kita ubah warna menjadi warna hitam. Seperti ada kesalahan, di bagian gender kita ubah backgroundnya meliputi saja, karena kurang menarik dilihat. General, Netflix, gabung di putih, kita ubah warnanya di sini, bagian gender. Ini yang saya maksud. Kita ubah warna juga, custom ID-nya, kita ubah efek value, backgroundnya, humanity, ini juga, tidak visual, dan general, kemudian menyebut. Baik, ini udah selesai. Tampilan dashboardnya, jika ingin tampilkan gender bagian female, kita bisa klik,
dan dia datanya berubah, revenue-nya, net revenue, profitnya juga sama, dan secara profit grafiknya juga berubah. Kemudian kalau kita berubah menjadi mail, juga berubah. Revenue-nya salah satu 30 M, net revenue 106,36 M, profitnya 78,74 M. Begitupun juga grafis juga berubah secara profit, average-nya juga berubah, dan juga baik kategorinya, revenue-nya juga sama, dan quantity by payment method juga sama berubah. Jadi begitu saja pembuatan dashboard dari saya. Maaf apabila ada kekurangannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.